tadi terkait dengan social commerce yang dilarang gitu. Nah, sebetulnya kemarin ketika kita lihat begitu ya, salah satu alasan dari pemerintah kenapa akhirnya mengeluarkan aturan ini adalah karena memang rupanya yang ngantri untuk perizinan social commerce itu katanya udah rame gitu Mbak, dan juga Mas Demis. Nah tapi kalau misalnya ternyata betul ya diizinkan semuanya, kita berbicara skenario ya, kalau misalnya ternyata semuanya diizinkan, sebetulnya apa sih yang akan terjadi? Apakah memang bakal chaos, artinya di satu sisi pedagang offline juga akan semakin menderita begitu dengan diizinkannya social commerce, seperti apa Mbak Eme? Ini kita bisa lihat kayak contoh minimarket ya dulu waktu awal-awal di Jakarta, satu terus setiap berapa ratus meter, terus tiba-tiba langsung banyak, terus kemudian menjadi menjamur dalam satu gang bisa sampai 4, dan kemudian akhirnya Jakarta kewalahan dan bikin aturan bahwa untuk skala sekian nggak boleh, dan untuk misalnya merek tertentu waktu itu ada sebelum akhirnya diatur itu ada pemain dari Jepang masuk ke sini, karena pemerintah sudah kewalahan, dibikinlah segala macam cara untuk membatasi dengan menetapkan bahwa karena dia menyediakan meja untuk konsumen di depan, jadi harus izinnya adalah restoran. Nah sama seperti ini juga kayak ini. Kalau misalnya pemerintah juga akhirnya mengizinkan dengan urus izin social commerce-nya, pemerintah juga harus bisa mengantisipasi. Nanti kalau misalnya datang sekaligus nyemplung ke satu wadah, sudah sanggup belum mengaturnya seperti apa, dan arus barangnya seperti apa, perlindungan konsumennya seperti apa, dia harus punya aturan itu. Jadi tidak bisa cuman ya kamu mau main di sini ikutin aturan ini, bikin izin ini, nggak bisa terus seperti itu juga, karena akan ada ledakan-ledakan seperti efek domino berikutnya juga yang akan muncul, persaingan-persaingan di antara mereka, belum lagi nanti kalau misalnya ada perang harga, belum lagi chaos di antara logistiknya seperti apa, itu yang harus diantisipasi pemerintah. Karena kita sudah pernah mengalami itu seperti toko minimarket yang sedang menjamur. Oke, jadi sudah ada contohnya begitu ya tadi dalam bentuk fisik ya, kalau tadi toko minimarket, kalau ini dalam bentuk online-nya ya, dalam bentuk digitalnya memang tetap harus diatur oleh pemerintah. Nah tapi tadi menarik yang sempat disampaikan oleh Mas Demis ya, bahwa di satu sisi apakah nanti pemerintah Indonesia kedepannya juga akan menjadi contoh nih bagi pemerintah negara lain dalam melarang TikTok Shop ini sendiri. Tapi dari Mas Demis, melihat ya tadi dari ketegasan sikap pemerintah sendiri seperti apa, dan mungkin kansnya juga akhirnya nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini juga akan diikuti oleh negara lain, bagaimana Mas? Iya, sekarang kan TikTok itu paling besar penggunanya kan di Indonesia, nomor 2 kalau katanya di setelah Amerika Serikat. Tapi TikTok Shop kan belum ada di Amerika Serikat, di Asia Tenggara emang udah hampir di semua negara. Kemarin ada salah satu artikel yang dari media luar ya, Informant, yang katanya dengan TikTok Shop dilarang itu sepertiga revenue TikTok Shop bisa hilang. Karena berdasarkan datanya hampir semua pendapatan TikTok Shop itu paling gede ya di Indonesia, karena ya belum begitu banyak di negara ya. Pengguna kedua terbesar di dunia bahkan Indonesia. Iya, TikTok itu. Dan kalau misalnya ada yang antri, ya kalau kita bisa lihat kan WhatsApp di India udah mereka bisa bayar, mereka bisa, walaupun itu menggandeng orang ya, tapi istilahnya dengan WhatsApp bisa transaksi lah, nggak usah dilempar ke tempat lain lagi. Dan beberapa kayaknya baru WhatsApp deh. Jadi ya kayaknya ya sebenarnya masalahnya juga pemerintah mau ngatur itu ya atur aja, karena kan nggak ada masalahnya kalau pemerintah mau mengutamakan pemain misalnya melindungi pemain dalam negeri, melindungi produksi dalam negeri, menjaga biar harga masuk akal gitu. Intervensi ini lumayan cepat sih, atau apapun ada alasan lain di belakangnya atau gimana, tapi ini istilahnya iya, dan dan artinya pemerintah kita udah melek nih, melek. Artinya apresiasi ya langkah dari pemerintah ya, Mas Demis dan juga Mbak Eme ya. Iya, karena kan kemarin yang awal kayak over the top itu kan sampai bertahun-tahun gitu masalahnya, terus baru akhirnya, tapi ini benar-benar barangnya aja belum gede, udah ambil langkah gitu, jadi udah langsung atur gitu.
Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita. Thank you Mas Demis dan juga Mbak Eme sudah berdiskusi ya bersama kita di sini terkait dengan tadi ya TikTok Shop. Artinya tadi kurang lebih memang appreciate ya langkah pemerintah, dan memang sekali lagi kalau tadi e-commerce ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri begitu ya, sehingga akhirnya memang kebijakan ini mau tidak mau tetap harus diambil ya oleh pemerintah. Mbak Eme dan juga Mas Demis. Terima kasih sekali lagi sudah berdiskusi bersama kita di sini dalam Editor's View. Sukses dan sehat selalu untuk Mbak Eme dan juga Mas Demis.